bahwa Teresita telah ditelanjangi dan kemudian ditusuk menggunakan pisau tepat di bagian jantungnya. Hai semuanya, selamat datang di channel ini. Makasih buat kalian yang udah ngeklik video ini. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat kan ya? Nah oke, di video kali ini gue bakalan bahas sebuah kasus yang dibilang aneh. Kenapa aneh? Karena polisi yang dibantu arwah gentayangan lewat mimpi untuk mengungkapkan identitas pelaku yang menjadi buron. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, gue bakal bahas sedikit tentang teori-teori mimpi yang ada di dunia. Yang pertama ada teori psikoanalisis Freud. Menurut Sigmund Freud, mimpi adalah motivasi manusia yang tidak disadari. Ia adalah motivasi terselubung dan terendap di alam bawah sadar. Ia menyebutkan bahwa naluri manusia dapat dirasakan oleh kesadaran, namun tidak mampu dipahami secara sadar. Ini seperti kita menyukai sesuatu, namun kita tidak tahu mengapa menyukai hal tersebut. Nah, yang kedua ada teori sintesis aktivasi. Hipotesis sintesis aktivasi dalam mimpi pertama diusulkan oleh John Hobson dan Robert McClure pada tahun 1977. Teori ini menyebutkan bahwa aktivitas otak saat kita tertidur memiliki kesamaan dengan aktivitas otak saat kita dalam keadaan sadar. Sirkuit otak tetap memiliki aktivitas yang normal seperti saat kita terbangun. Oleh sebab itu, kita akan mempunyai respon emosi yang nyata saat bermimpi. Nah, yang ketiga ada pemrosesan informasi. Para ahli menyebutkan bahwa mimpi hanyalah sisa-sisa dari pemrosesan informasi yang kita terima sebelum tidur atau beberapa hari ke belakang. Beberapa bagian otak masih aktif mengumpulkan potongan informasi dan membentuk percikan mimpi dari aktivitas tersebut. Tangkapan informasi yang kita terima saat sadar sangatlah kompleks, seperti emosi, sentuhan, dan suasana yang tidak disadari saat mendapati informasi. Yang keempat ada teori aktivitas eksternal selama kita tertidur. Kita akan mendengar beberapa bunyi seperti jam, radio, televisi, atau suara-suara hewan kecil lainnya. Beberapa bunyi memiliki frekuensi yang mampu ditangkap oleh indera manusia. Saat memasuki fase kita tertidur, otak tetap merespon apa yang terjadi di luar tubuh kita. Beberapa di antara kita pasti akan pernah bermimpi sedang mandi, berada di tempat yang kering, dikarenakan ia sedang dalam kondisi dehidrasi. Nah, sekarang gimana jadinya? Jikalau dari mimpi memberikan petunjuk siapa pelaku pembunuhan yang telah membunuh seorang wanita bernama Teresita Basa. Gimana ceritanya? Ini ceritanya. Teresita Basa adalah wanita berkebangsaan Filipina yang diketahui tinggal di Chicago, di mana dia bekerja sebagai tenaga medis pernapasan di rumah sakit Edgewater. Di kantor dia diketahui sebagai pekerja yang dapat diandalkan dan seorang wanita pendiam. Secara sekilas, dia adalah orang yang tidak akan diperkirakan sebagai korban dari kejahatan manusia. Secara tidak langsung dia memang tidak memiliki musuh, tetapi ya namanya juga di dunia ya. Malam itu tepatnya pada 21 Februari 1977, tetangga yang tinggal di ujung lorong apartemen Teresita menghubungi petugas kebersihan gedung. Ketika si tetangga itu mencium bau asap yang entah dari mana. Sama bingungnya setelah dipanggil, petugas kebersihan kemudian menelpon pemadam kebakaran sebelum memutuskan untuk mengevakuasi seluruh penghuni gedung. Singkat cerita, petugas pemadam kebakaran tiba. Mereka menemukan sumber api berasal yang ternyata dari apartemen Teresita. Beberapa menit mencoba untuk memadamkan api, petugas pemadam kebakaran akhirnya bisa memadamkan api dengan cepat. Nah, setelah asap hilang, mereka menemukan sosok Teresita yang sudah hangus dan ikut terlalap si jago merah. Penyelidikan pun dilakukan pasca penemuan itu. Setelah melakukan otopsi, para penyidik menyimpulkan bahwa ada kejanggalan yang terjadi. Rupanya ditemukan indikasi bahwa Teresita ternyata dibunuh, dan api di apartemennya itu kemungkinan adalah upaya untuk menyembunyikan pembunuhan tersebut. Dalam analisa pasca otopsi, penyidik mengatakan bahwa Teresita telah ditelangi dan kemudian ditusuk menggunakan pisau tepat di bagian jantungnya.
Nah, mayatnya ditimbun oleh pakaian yang ia gunakan dan ditimbun juga oleh kasur yang digunakan oleh Teresita. Karena kondisi apartemen yang sudah hangus, segala macam petunjuk untuk mengidentifikasi si pelaku nampaknya tidak bisa ditemukan oleh pihak kepolisian. Meskipun begitu, ada satu petunjuk yang kemudian menjadi satu-satunya hal yang bisa digunakan untuk mencoba mencari sang pelaku. Petunjuk itu berbentuk sebuah kertas yang anehnya tidak ikut terbakar. Kertas itu berisikan sebuah pesan yang ditulis langsung oleh Teresita. Pesan tersebut berisi belikan tiket teater untuk AS. Nah, AS di sini adalah inisial nama seseorang ya, bukan AS Roma. Selama beberapa minggu berikutnya, pihak kepolisian mencari info dari orang-orang yang mengenal Teresita, entah itu tetangga, rekan kerja, dan teman-temannya. Namun nihil, apa yang dilakukan polisi tidak ada yang menghasilkan petunjuk yang berarti untuk menjelaskan sosok AS yang dimaksud oleh pesan dari Teresita. Setengah tahun berlalu, seorang wanita berkebangsaan Filipina lain yang diketahui juga bekerja di rumah sakit Edgewater tiba-tiba mendatangi polisi. Dia adalah Remy, perempuan yang mengaku bahwa selama 6 bulan terakhir, dia terus memimpikan Teresita setiap malam. Dalam mimpinya itu, Teresita memohon kepadanya untuk pergi ke pihak kepolisian dan memberitahu mereka apa yang sebenarnya terjadi. Suami dari Remy memberikan keterangan. Ketika Remy mengigau kala tidur bahwa suara yang dikeluarkan dari mulut Remy bukanlah suara Remy yang asli. Pernah suatu ketika suami Remy membalas saat Remy sedang mengigau dan mereka berkomunikasi langsung dalam keadaan Remy yang sedang tertidur pulas. Remy mengeluarkan kata-kata yang mengaku bahwa dirinya adalah Teresita Basa. Dan dia memberitahu suami Remy bahwa seorang pria bernama Alan Sauri adalah orang yang telah membunuhnya. Suara itu mengungkapkan bahwa Sauri adalah seorang petugas yang juga bekerja di rumah sakit Edgewater. Dengan kejadian itu, suami Remy memutuskan untuk tidak melapor ke polisi pada awalnya. Namun arwah Teresita sangat keras kepala dan kejadian-kejadian kesurupan itu semakin sering terjadi yang membuat suami Remy sangat terganggu. Singkatnya, suami Remy ini sebenarnya sempat berkata ke arwah Teresita bahwa dia tidak bisa melakukan pelaporan seenaknya. Tetapi arwah Teresita tetap kekeh mengatakan bahwa Alan Sauri telah mengambil beberapa perhiasan yang dimilikinya dan memberikannya kepada pacarnya. Karena lama-kelamaan kesal, terus diganggu setiap malam. Suami Remy pun pada akhirnya melapor kepada pihak kepolisian. Respon polisi kala itu seperti yang dia harapkan tentunya. Para penyelidik berhak meragukan cerita itu. Ya, orang waras mana yang langsung percaya aja saat ada orang yang bilang, "Hei, aku menemukan pelakunya. Ada hantu, ada arwah yang telah memberitahuku." Nah, meskipun begitu, tidak ada yang bilang bahwa kepolisian tidak memiliki sedikit ketertarikan untuk menyelidiki Alan Sauri. Pada akhirnya, dia juga berinisial AS seperti di catatan yang ditinggalkan oleh Teresita. Nah, polisi langsung melakukan penyelidikan. Saat polisi melakukan penyelidikan kepada Alan Sauri, betapa terkejutnya polisi karena si Alan ini malah mengaku dengan gamblang. Saat itu juga, para penyidik membawanya untuk diinterogasi. Sauri mengkonfirmasi bahwa dia memang pergi ke apartemen Teresita pada malam itu dengan niatan untuk memperbaiki TV milik Teresita. Dia sempat berkelit kalau dia pulang setelah dia menyadari bahwa Teresita tidak memiliki alat yang tepat untuk menyelesaikan perbaikan TV. Menindaklanjuti klaim dari arwah Teresita bahwa Ellen diketahui mencuri perhiasan dan memberikannya kepada sang pacar. Polisi pun menelpon pacar Ellen yang benar mengatakan bahwa dia memang baru saja diberikan perhiasan oleh Alan Sauer. Perhiasan tersebut kemudian diminta oleh pihak kepolisian dan polisi mendatangkan keluarga serta beberapa teman dari Teresita untuk menganalisa perhiasan tersebut. Nah, keluarga dan teman-teman Teresita mengkonfirmasi bahwa perhiasan itu adalah real milik Teresita.
Teman-teman Teresita membenarkan karena mereka sempat melihat Teresita memakai perhiasan itu saat sedang bekerja. Saat Sauri mengakui semuanya, dia mengatakan bahwa setelah dia meninggalkan apartemen Teresita untuk pertama kalinya, dia berencana untuk kembali dan melakukan perampokan, pembunuhan, dan juga pembakaran. And then, Alan Sauri didakwa dan diadili atas pembunuhan Teresita. Meskipun dia mengakui semua kejahatannya kepada kepolisian, dia sempat memutuskan untuk memberikan pembelaan tidak bersalah ketika sidang, sebelum kemudian merubah statementnya itu dan mengaku bersalah pasca sidang berakhir. Banyak yang bilang arwah dari Teresita mungkin telah mengunjunginya di penjara. Pasca kasusnya selesai, kisah Teresita menjadi viral di kolom surat kabar seluruh Amerika Serikat. Cerita-cerita yang tersebar bahwa kisah arwah Teresita yang memecahkan pembunuhannya sendiri. Sampai akhirnya Remy mempercayai bahwa fenomena ini murni supranatural dan arwah Teresita memang mengunjunginya setiap malam, lalu mendesak untuk melaporkan kepada pihak kepolisian. Polisi pun nampaknya juga mau tidak mau harus melabeli kasus ini dipecahkan atau dibantu oleh arwah Teresita sendiri. Karena secara logika, tak ada penjelasan yang bisa digunakan untuk membuktikan hal tersebut. Nah, banyak konspirasi yang mengatakan bahwa ada kemungkinan si Remy ini memiliki hubungan yang buruk dengan Alan Sauri di pekerjaannya. Kemudian, berita tentang pembunuhan Teresita mempengaruhi alam bawah sadarnya yang membentuk kepercayaan bahwa Alan Sauri adalah pelaku. Terlebih lagi, pesan yang dituliskan AS sebelumnya oleh Teresita dirilis ke publik. Ada kemungkinan hal ini mengkonfirmasi kepercayaan Remy tentang Alan Sauri. Terus untuk detail bahwa Alan Sauri memberikan perhiasan curiannya kepada pacarnya. Ada kemungkinan bahwa di suatu saat ketika bekerja, Remy tidak sengaja mendengar Alan Sauri bergumam sendiri atau menceritakan topik itu ke teman kerjanya secara rahasia. Selebihnya biarkan keberuntungan dan tangan Tuhan yang bermain. Nah, dari kasus ini jadi teringat pepatah mengatakan, sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga. Berlaku untuk Alan Sauri. Sepandai-pandainya dia menghilangkan jejak, ya akhirnya ketangkep juga. Nah, oke, cukup sekian video kali ini. Tetap sehat-sehat buat kalian. Gua pamit ya.